Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Kriston Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas dua project baru, teman-teman. Banyak sekali di request sama teman-teman ya. Ada Swell sama Vista. Mana tuh? Nah ini, Vista, Swell and Vista. Ya, di request oleh Mas Tri Gold sama GGWP 6637. Oke, itulah intinya minta dibahas untuk dua project ini. Kenapa? Karena dua project ini lumayan hype belakangan. Ya, Swell rally di perdagangan hari ini 60%, sementara dari Vista sendiri drop 21%. Kita akan coba untuk ulas dua project ini. Tapi sebelumnya aku mau informasikan kalau Swell dan Vista sudah listing di Gate.io. Jadi sebuah exchange yang cepat banget ngelisting token-token baru. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen memanfaatkan momentum, pengen beli sebuah koin tapi dia belum listing di exchange besar. Harapannya adalah membeli ketika market cap-nya masih kecil. Let's say kalau di masa depan dia listing di exchange besar, harapannya adalah adanya kenaikan atau pump harga. Ya, seperti dia bisa listing di Binance, atau mungkin exchange Korea Selatan yang sangat terkenal kayak Upbit atau Bithumb, itu sering kali bikin token pump. That's why teman-teman mungkin akan melirik exchange yang bisa dibilang cepat banget listing token-token baru. Nah, salah satunya adalah Gate.io. Gate.io lagi ngadain meme token trading ya. Jadi meme trading league, di mana hadiahnya itu sampai 20.000 US dollar. Kalau teman-teman mengikuti kompetisi trading ini. Kompetisinya dimulai dari 13 November sampai 22 November. Masih ada waktu bagi teman-teman. Jadi di sini teman-teman diminta untuk memilih tim. Kemudian teman-teman tinggal tradingkan aja ya token-token meme, dengan kuncinya adalah menjadi trading volume terbanyak. Jadi trading volume itu dihitung dari buy volume and sell volume. Tuh. Nah, jadi bagi yang paling banyak mencapai volume tersebut akan berpeluang untuk mendapatkan reward, teman-teman. Jadi lumayan besar hadiahnya dan tentu saja akan diikuti oleh banyak sekali member di sini. Dan kalau kita lihat dari token-token yang bisa diperdagangkan itu kayak Peanut, Floki, Bong, PP, semuanya meme token yang sedang rally. Jadi harapannya nggak banyak trader yang loss dari trading ini. Tuh, untuk dapat informasi lebih lanjut, cek di link yang ada di kolom deskripsi. Kita akan mulai bahas dari Swell ya. Hari ini Swell diperdagangkan di kisaran level 948 rupiah, 948 rupiah. Harganya sudah naik 64% dalam satu hari terakhir. Swell rally dengan market cap yang belum terlalu besar, sekitar 3 triliun aja. Dan dia sementara masih dalam kalkulasi sih. Ini sementara peringkatnya ada di 2.700-an. Jadi sangat-sangat jauh. Teman-teman, Swell ini punya maksimum supply sampai 10 miliar token. Sementara yang beredar baru 1,3 miliar token saja. Nah, Swell ini project apa? Dia adalah project restaking yang mensupport beberapa project lain dari jaringan Ethereum. Ya, ada Sommelier, ada Deriv, ada Eigenlayer yang terkenal, Pendle, kemudian Equilibria, dan juga lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk booster, untuk memberikan likuiditas yang lebih besar bagi teman-teman yang pengen staking Ethereum ya di platform ini. Harapannya adalah lebih besar ekosistem yang dibangun, yield yang dihasilkan lebih besar, otomatis juga bisa memperkuat ya ekosistem dari Ethereum itu sendiri. Jadi memang Ethereum belakangan ini kena ya kayak kepercayaan investor itu agak menurun ke Ethereum, tapi Ethereum mencoba untuk banyak membuat app di platform mereka dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investor untuk masuk staking di Ethereum sehingga jaringan Ethereum kedepannya bisa semakin stabil, semakin desentral, dan itu akan menjadi pondasi kuat untuk Ethereum kedepannya. Lalu Swell ini meluncurkan token ya yang namanya Swell atau Swell. Ini ya platformnya, kita lihat informasinya di sini. Aku agak kesulitan untuk mencari mereka punya tokenomic, tapi ini ada beberapa gambaran rincian. Mayoritas dari token Swell ini 35% akan dibagikan kepada para komunitas. Ini bisa didapetin dari beberapa aktivitas yang ada di Twitter. Teman-teman bisa ikutin Twitternya, ada banyak sekali pembagian airdrop di sana. Dan juga mungkin di beberapa platform yang baru melisting Swell itu akan ada kayak campaign-campaign yang ngasih Swell secara cuma-cuma, secara airdrop, teman-teman. Kemudian sekitar 8,5% ini didistribusikan untuk likuiditas awal, yang mana ini sudah didistribusikan ya oleh
oleh Swell sendiri guna untuk ketersediaan token supaya bisa diperdagangkan. Gitu. Terus juga ada airdrop strategis yang akan diberikan oleh Swell secara secara official ya sekitar 7%. Selain itu beberapa launch pool juga akan disediakan untuk beberapa centralized exchange. Ini jumlahnya sangat terbatas untuk token Swell. Tim mereka punya kepemilikan cukup besar sampai 25%. Ayo, 25% ini nggak sedikit loh teman-teman, dan ini masih dalam tahap testing. Mungkin Swell akan menarik dalam jangka pendek, tapi ketika dia menjelang fase unlock-nya nanti selama 12 bulan pertama setelah tokennya diluncurkan, nah di sana teman-teman akan melihat ada tekanan jual pada Swell. Jadi harus di garis bawahi. Mungkin Swell hari ini growth up ya, tapi in the long run teman-teman harus mewaspadai adanya fase testing yang akan dibuka pelan-pelan. Terus juga ada fase pendanaan awal. Ini adalah untuk para investor awal yang juga baru akan dibuka 12 bulan. Jadi kalau 25% ditambah 25% berarti 50%. Sangat besar potensial token ini unlock ya setelah 12 bulan dia listing. Maka hati-hati, jangan di hold jangka panjang. Itu. Sementara Foundation masih pegang sekitar 15%. Untuk prospek tokenomiknya, ya di sini didesain memang fokus untuk desentralisasi dan juga pertumbuhan komunitas. Bukan buat cuan sebenarnya. Itu dari tokenomik. Kalau saat ini dari kondisi holder, Swell overall masih sangat bagus. Jadi secara jangka pendek kita melihat adanya potensi yang sangat bagus karena ada peningkatan jumlah holder. Good point. Dia juga baru listing di exchange Bithumb. Nah ini sekali lagi exchange Korea Selatan yang sering banget nge-pump token ketika awal listing. Dia baru aja listing dan harganya growth up ya. Kita perhatikan bagaimana price action dari Swell teman-teman. Hari ini udah naik sampai 69%. Dia mantul dari level support 0,03 dolar, which is good. Teman-teman, ini kita pakai chart dari exchange Gate.io ya. Jadi kelebihan memang kalau kita punya exchange yang awal banget ngelisting sebuah token itu biasanya akan ada potensial pump harga. Tuh, jadi kalau pintar memanfaatkan momentum bisa jadi dapat harga yang lumayan tinggi. Secara likuiditas sebenarnya nggak terlalu besar. Swell ini kalian bisa perhatikan pergerakan chartnya itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sangat-sangat statis, tidak kemana-mana teman-teman. Jadi volume perdagangannya kecil banget waktu itu. Tapi ketika dia mulai aktif diperdagangkan di beberapa exchange, mulai listing di beberapa exchange, langsung seketika volume pedagangnya naik signifikan. Ya, dan sekarang Smart Money kayaknya masih cukup antusias untuk menaikkan harga Swell. Sementara area level resistance terdekat ada di kisaran 0,06. Ya, sementara support ada di 0,03. Saran saya sih jangan FOMO untuk saat ini. Mungkin Swell masih punya peluang untuk listing di beberapa exchange besar lagi, teman-teman. Sementara dia udah listing di Coinbase, Bybit, Kraken, Bitget, ya mungkin belum di Binance, dan kita tinggal tunggu aja. Gitu. Secara fundamental berarti token ini punya fundamental yang bagus, ya. Secara fundamental dia kuat, cuman again, crypto biasanya turun karena unlock. Ya, hati-hati ketika dia menjelang fase vestingnya nanti. Itu. Jadi mungkin 2025 lah kira-kira. Itu dari saya sih gitu ya. Intinya jangan FOMO. Kalau teman-teman ada punya barang ya udah cuan ya taking profit lah teman-teman. Taking profit mungkin masih bisa rally ya. Andai kata dia berhasil menembus area resistance 0,06 dolar. Potensial dia masih bisa rally kok naik sampai kisaran 0,1 ya. Tapi harus digarisbawahi buat naik ke level tersebut harus ada sentimen yang benar-benar positif, khususnya untuk proyek-proyek di jaringan DeFi and risk taking ya gitu. Tapi kalau dia nanti ketahan andai kata di level resistance-nya di 0,06 ya bisa jadi akan ada sedikit koreksi-koreksi dulu untuk harganya. Itu intinya jangan FOMO. Next kita akan bahas Ether Vista ya, atau nama tokennya adalah Vista. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 348.000 rupiah. Marketnya drop sekitar 20%. Ini project lumayan baru ya, market cap-nya sangat kecil di 159 miliar rupiah saja. Jadi buat teman-teman yang cukup kaya nih bisa aja pom-pom harga tokennya secara jangka pendek naik ya. Kalau teman-teman andai kata punya ya duit puluhan miliar lah, at least bisa pom-pom harga Vista teman-teman.
Untuk pasarnya sendiri dia sudah listing di beberapa exchange termasuk juga DEX-nya yaitu Ether Vista sendiri ya, dan beberapa exchange lain kayak Get.io, BingX, Maxi, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari supply yang beredar saat ini sudah 97,8%. Cepat banget ya mencapai maksimum supply. Harusnya sih tidak terjadi inflasi yang signifikan lagi terhadap harga tokennya. Kalau kita perhatikan dari platformnya, ini adalah platform DEX atau Decentralized Exchange yang running di jaringan dari Ethereum. Ya, tampilannya sangat-sangat jadul. Mungkin kalau teman-teman ini generasi yang agak senior ya, mungkin teman-teman di tahun 2007 pasti tahu warnet booming ya kan. Banyak sosial media waktu itu, ada Friendster, ada Facebook yang baru-baru rame. Nah, teman-teman mungkin sering main ke warnet atau mungkin ada yang memang sudah punya laptop, komputer ya, pasti udah nggak asing sama yang namanya Windows Vista ya kan. Ini adalah Windows yang jadul banget teman-teman, dan mayoritas orang mungkin udah nggak mempergunakan Windows ini lagi ya, karena 2017 kemarin sudah tidak ada update lagi ya. Dan mayoritas sekarang udah pakai Windows 11 termasuk ya komputer ini teman-teman. Itu jadi mungkin generasi baru ya kelihatan banget udah tua. Tapi generasi baru mungkin nggak tahu Windows Vista itu apaan. Jadi ini adalah seniornya dari Windows XP teman-teman. Dan sekarang udah nggak zaman lagi, udah bukan zamannya. Dan orang-orang yang pengen nostalgia trading di market ya, itu bikin platform DEX yang tampilannya mirip kayak Windows Vista. Sangat-sangat jadul. Apakah rame atau enggak? Ya belum sih, karena ini platform masih sangat-sangat baru, teman-teman. Dan mereka berencana sih untuk bikin platform yang menyediakan banyak sekali meme token di sini. Tuh, jadi memanfaatkan apa namanya hype-nya meme token itu kemungkinan akan banyak listing di DEX-nya di Ether Vista. Tuh. Oke, jadi ini DEX berasa kayak meme ya. DEX Decentralized Exchange tapi rasanya kayak meme token. Dari postingan-postingan di Twitternya juga mayoritas membicarakan tentang nostalgia ya, orang-orang yang mungkin dulu pernah rindu dengan apa namanya perkembangan komputer pada masanya. Tuh. Itu untuk Ether Vista ini sebenarnya secara ekosistem, secara project dia masih belum terlalu transparan. Terbukti dari tokenomic, aku mencoba mencari informasi ya, sulit banget mencari tokenomicnya. Dan di sini di website dari Medium ini dikatakan ini adalah Ponzinomic atau insentif ekonomi spesifik yang mendorong pembakaran token yang belum diungkap sepenuhnya. Jadi dari platformnya sendiri, Ether Vista itu tidak terlalu transparan untuk membagikan tokenomicnya. Berapa yang dipegang developer, berapa yang dipegang komunitas atau investor terdahulu, itu enggak jelas teman-teman. Pembukaan likuiditas pada awalnya pada tanggal 4 September kemarin, dan ini menyebabkan aksi jual jangka pendek karena investor awal berusaha untuk memanfaatkan keuntungan mereka. Hambatan-hambatan teknisnya antarmuka dari Ether Vista sangat kuno ya, nostalgia, menarik bagi sebagian orang doang, tapi mungkin untuk yang menyukai perubahan itu nggak menarik sih. Jadi dia banyak ngelisting token-token baru dari meme ya, Ether Vista. Tampilannya kayak gini sih dari DEX-nya sendiri, sangat-sangat kuno. Ya itulah teman-teman, di sini juga ada beberapa fitur kayak super chat, kemudian juga ada reward bagi Ether Vista yang sudah menginstall aplikasi Ether Vista di Windows, teman-teman. Tuh, jadi tampilannya nanti akan seperti itu. Kalau saya sih nggak tertarik buat install ya. Itu projectnya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau enggak? Ya kalau saya sih tidak terlalu ya. Jadi menurut saya ini project biasa aja sih. Lalu gimana untuk price action dari Windows Vista, Ether Vista sendiri? Kalau kita perhatikan dia sempat rally ini di Oktober 2024 kemarin, harganya lumayan dipom-pom naik ya karena ada peningkatan likuiditas di sana. Dia juga banyak listing di banyak exchange ya teman-teman, dan lumayan bisa mendapatkan antusiasme dari pasar. Cuman puncaknya kemarin di tanggal 2 November ya, pergerakan dari Vista itu terus mengalami penurunan bahkan sampai sekarang. Itu, dan untuk harga saat ini ada di $21, area level support.
Andai kata Vista mampu bertahan, maka akan ada peluang untuk tokennya mantul naik, teman-teman. Ya, ekspektasi mungkin bisa ke 40 ya. Ya, di sini ada strong resistance. Andai kata dia mantul. Cuman kalau aku perhatikan lebih jeli lagi di time frame 4 jam ini kayak nggak ada indikasi pantulan. Ya, tapi yang harus teman-teman note adalah selling pressure kemungkinan sudah mulai turun di sini. Sebab pergerakannya udah mulai stabil. Kalau dia bisa bergerak sideways dan bertahan di kisaran $20 sebagai area support, bisa membuka kemungkinan untuk pergerakan Vista kembali lanjut naik sampai setidaknya mendekati $40 ya. Mendekati ya, teman-teman. Mungkin bisa achieve $40 ya, harapannya seperti itu. Karena saya rasa pasti banyak teman-teman yang juga sangkut. Karena memang kemarin ada pump ya, pergerakan harganya rally, tapi sekarang udah mulai ada penjualan. Nah, lalu gimana nih kalau area $20 gagal ditahan? Ya udah, Vista kemungkinan masih bisa drop lagi turun sampai kisaran 11 sampai $10 something. Balik lagi ke harga-harga wajarnya. Untuk saat ini smart money turun disertai dengan volume perdagangan yang terus melandai, terus menurun. Jadi smart money nggak aktif memperdagangkan, tekanan jual lumayan signifikan. Ya, indikasi jelasnya adalah banyak yang sangkut. Apakah teman-teman sangkut? Kalau teman-teman sangkut, maka siapkan exit plan. Andai kata kalau nanti Vista udah mulai naik kembali, manfaatkan aja momentum untuk teman-teman ambil profit kalian atau setidaknya kembali ke break even point atau kembali ke modal awal kalian. Itu aja sih paling buat Vista sama Swell. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, kita punya komunitas di Telegram ya. Buat yang mau join, di sini ada banyak sekali informasi-informasi yang aku berikan. Jadi cek aja linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andri. Makasih.